informasinya yang sudah tersebar sebetulnya dalam beberapa hari terakhir begitu, yaitu adalah Bukalapak yang menutup layanan marketplace-nya untuk penjualan produk fisik ya, sehingga akhirnya berfokus kepada produk digital saja. Nah, seperti apa sebetulnya Anda melihat efek ya dari decision ini kepada pergerakan saham dari Bukalapak dan mungkin pengaruhnya juga kepada overall ya untuk pergerakan di saham-saham teknologi kita di market kita? Kalau mungkin dari efek dari Bukalapak sendiri kan memang mungkin dari kabar ini kan kemarin mungkin di peragangan pekan lalu ini sempat membuat saham ini ambruk hingga hampir 5% ya mungkin di peragangan Kamis atau Rabu pekan lalu. Jadi memang ini menjadi kabar buruk bagi mungkin sahamnya sendiri. Tapi di satu sisi mungkin dari kinerja keuangannya juga masih di dalam Bukalapak ini masih cukup oke, di mana cash flow-nya juga masih cukup bagus juga. Tapi di satu mungkin karena persaingan dari e-commerce di Indonesia sendiri ini juga cukup ketat, ini mungkin menjadi penahan dari Bukalapak sendiri, karena memang sejatinya memang dari Bukalapak sendiri ini kan memang mungkin masih kurang diminati oleh masyarakat, karena memang mungkin dari marketplace-nya yang memang masih kurang friendly ataupun mungkin masih dari sisi lainnya juga. Jadi memang persaingannya masih belum bisa di-guide oleh Bukalapak sendiri. Oke, apakah juga dapat diartikan dengan apa yang terjadi di Bukalapak ini sebetulnya tidak terlalu berdampak pula pada emiten-emiten teknologi lainnya, karena memang secara bisnisnya dan juga strategi bisnisnya masing-masing berbeda, Mas Chandra? Kalau mungkin terkait dengan e-commerce, mungkin dari emiten-emiten teknologi lainnya ini juga mungkin tidak terlalu terpengaruh, mungkin karena memang dari emiten lainnya mungkin masih ada antisipasi ya, mungkin dari kebijakan lainnya memang masih menggait dari masyarakat ataupun pelanggan lainnya. Dan memang mungkin dari informasi Bukalapak ini mungkin dampaknya juga masih bersifat sementara ke sektor teknologi. Tapi di sektor teknologi di Indonesia kan juga cukup luas ya, di mana ada dari sektor e-commerce ataupun data center. Jadi memang mungkin tidak akan terlalu berpengaruh juga ke sektor teknologi secara menyeluruh di Indonesia. Oke, baik, karena hanya emiten tertentu saja begitu bergerak di kind of bisnis yang sama begitu ya. Nah, tapi ketika kita melihat mungkin balik lagi ya ke sektor teknologi, ini adalah sektor yang cukup rentan begitu ya terhadap sentimen pergerakan suku bunga, dan kita ketahui bahwa sekali lagi wait and see the Fed masih kencang, kemudian juga wait and see akan kebijakan dari Bank Indonesia juga pasti akan menjadi fokus juga begitu ya, setelah mungkin perubahan direction ya dari the Fed sendiri begitu, perubahan ekspektasi dari para pelaku pasar akan sikap the Fed begitu. Nah, Anda melihatnya mungkin seiring dengan perubahan dinamika ini, seperti apa pengaruhnya kepada pergerakan di sektor teknologi based on kebijakan dari suku bunga ke depannya? Kalau di teknologi kan di tahun sebelumnya ini kan memang diharapkan pasar mungkin di 2025 ini kan lebih baik, karena memang ada potensi dari berakhir era suku bunga tinggi. Tapi nyatanya memang The Fed sendiri ini juga kembali berubah sikapnya, di mana di 2024 ini kan mereka menegaskan akan memangkas suku bunga. Tapi dari data ekonomi yang ada dan juga tenaga kerja yang juga dirilis terbaru ini juga menunjukkan bahwa memang The Fed ini masih akan merubah sikapnya dan masih akan memangkas suku bunganya hingga agresif. Jadi memang ini akan mempengaruhi juga terhadap kebijakan Bank Indonesia, di mana memang Bank Indonesia sendiri ini juga berfokus juga pada nilai tukar rupiah yang memang masih cenderung lesu dan juga masih berada di kisaran 16.000. Jadi memang mungkin di pertemuan pekan ini Bank Indonesia masih akan menahan suku bunga. Jadi memang sektor teknologi ini juga yang diharapkan sebelum oleh pelaku pasar akan cemerlang di 2025 mungkin akan kembali tertahan dari kenaikannya sendiri. Baik, Anda proyeksikan bahwa Bank Indonesia akan mempertahankan suku bunga acuannya terkhusus di periode kali ini. Sebetulnya bicara juga terkait arah gerak dari indeks harga saham gabungan saat andai mana begitu ya, Anda katakan benar Bank Indonesia menahan suku bunganya lagi pada periode kali ini, Mas Chandra. Kalau berkaca dari pertemuan sebelumnya, memang ketika Bank Indonesia menahan suku bunga ini, pergerakan IHSG tidak terlalu terdampak dari pengumuman tersebut ya. Jadi memang ketika kemarin mungkin bahkan kenaikan pun juga IHSG tidak secara langsung meresponnya. Jadi memang
mungkin nanti ketika Bank Indonesia akan menahan suku bunga lagi, mungkin pergerakannya juga masih akan seperti biasa saja. Mungkin seperti di sesi 1 ataupun awal sesi 2. Jadi memang dari Bank Indonesia sendiri tidak akan terlalu terpengaruh dari pergerakan ISG sendiri. Sektor yang masih menarik ya prospeknya untuk bisa dicermati oleh para pelaku pasar ya di tengah sekali lagi challenge yang cukup kuat ya dari market kita saat ini seperti apa, dan mungkin proyeksi Anda untuk pergerakan indeks harga saham gabungan dan juga rupiah pada hari ini mampu bergerak menguat ya, membalikan posisi dari perdagangan kemarin. Tapi seberapa kuat sebetulnya penguatan ini masih bisa terjadi di sepanjang perdagangan hari ini, Mas Chandra? Kalau melihat dari awal sesi 1 ini juga ISG memang sudah mulai bangkit ya, tapi mungkin penguatannya juga masih cenderung tipis, mungkin masih akan bertahan di level psikologis 7.000. Jadi memang terlihat tadi juga di sektoral juga perbankan masih cukup lesu ya, walaupun memang mungkin sudah mulai menghijau sedikit, tapi masih belum ada untuk menggairahkan di awal sesi. Tapi di satu sisi mungkin sektor energi dan properti, terutama properti ini juga mulai kencang ya, apalagi juga tadi saya melihat di properti sudah mulai menguat hingga 1% dan energi juga mendekati 1%. Ini mungkin menjadi penopang ISG di hari ini. Jadi memang untuk sektor yang perlu dicermati yaitu sektor energi dan properti, dan juga mungkin di sektor konsumer juga perlu dicermati karena memang masih berkaitan dengan program makan bergizi gratis. Jadi memang untuk rentang range perkiraan ISG di hari ini masih akan berada di level psikologis 7.000, terutama mungkin di mendekati 7.060 hingga 7.080. Jadi memang masih berkutat, masih mendekati 7.100, tapi masih belum akan menyentuh level psikologis 7.100. Untuk rupiah sendiri masih berada di kisaran 16.000, terutama mungkin masih berada di 16.200. Oke,